kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca dulu surah Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di tanggal 27 Desember ini, kita cek dulu kalau ada sampahnya yang di bawah, mohon disingkirkan, kita data semua, hanya ada materi pembelajaran. Kemudian di sini ada yang ingin Bapak sampaikan, itu adalah terkait materinya, yaitu pernikahan. Kira-kira pernikahan itu seperti apa, Gerang? Dulu si Bapak bertanya kepada Putri, pernikahan itu kayak apa, Putri? Pernikahan tuh menjadi cewek, perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Nah, baik. Kira-kira si Nafis, pernikahan itu kayak apa, Nafis? Komitmen, Mbak. Komitmennya kayak apa? Kayak orang pacaran? Lebih dari itu. Lebih daripada itu, ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini itu ada tiga. Ada tiga tujuan pembelajaran hari ini. Dari 5 kali pertemuan. Yaitu yang pertama, tujuannya itu adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan, yaitu poin pertama. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli pernikahan. Dalil nakli ini adalah dalil dalam Al-Quran. Mengapa kita itu harus menikah? Mengapa kita dianjurkan menikah? Dan yang terakhir, Bapak ambil itu adalah poin ketujuh, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi poinnya cuma ada 1, 2, dan yang ke-7. Ini adalah materi untuk hari ini. Kita lanjut ke kegiatan inti, yaitu Bapak bagi ini ada 2 kelompok. Kelompok yang di depan Bapak dan kelompok yang di samping. Kemudian sebelum Bapak lanjut, Bapak bertanya dulu dengan Bu Hikam. Di sekitar rumah Ikam itu adalah kira-kira orang yang menikah itu muda atau bahasanya pernikahan dini? Ada. Kira-kira dampaknya pernikahan dini itu kira-kira seperti apa? Juga Pernikahan dini itu masih pernikahan dini kayak apa? Nikah muda. nikah muda. Terus nikah mudanya kayak apa? Maksud Bapak nikah mudanya dalam pernikahannya itu terjadi seperti apa? Jadi misalkan yang cewek itu menemukan isu yang kajiannya nih harus bisa makannya buat ceweknya. Oh ya. Kalau di para rumah si Anu nih Pak, si Haju nih Pak adalah orang yang menikah muda. Ada Dampaknya kayak apa bagi seorang? dampaknya ya kurang, pemikirannya kurang matang. Ya, kurang matang. Karena umurnya kan masih Masih di bawah umur. Iya. Bapak sampaikan dulu lah. Yang namanya nikah muda itu bukan berarti usianya harus muda, tetapi pola pikirnya. Tapi kebanyakan kalau usianya itu di bawah daripada 22 tahun, itu biasanya disebut nikah muda. Dan itu akan berdampak kepada psikologis si laki-laki dan perempuannya. Kenapa? Karena dua-duanya ini masih pengen beranian. Ya. Nah, oleh karena itu kalau anak-anak nanti umur 22 itu insya Allah kalau kalian melanjutkan pendidikan itu hampir di semester 8 atau semester 7 dalam perkuliahan. Jadi selesaikan dulu perkuliahan, matangkan usia kira-kira usia 25 itu insya Allah usia buah nikah matang kalau menikah masing-masing. Nah, yang selanjutnya pertanyaan berikutnya, kira-kira pernikahan seperti apa yang kita inginkan nantinya? Si Rizky, pernikahan kayak apa yang inginkan kinanya? Bahagia. Bahagia. Yang jelas lihat orang tua buah mereka menikah itu seperti apa dan mereka bagaimana mempertahankan pernikahan mereka. Silahkan kalian itu menyimpulkan ketentuan pernikahan. Nah, silahkan ketentuan pernikahan itu kalian simpulkan dari materi tersebut. Kurang lebih waktunya berapa? Kurang lebih 10 menit. Silahkan. Video.
videonya ada Bapak kirim Oh, di link. di link. Ini satu meja dua, berarti ini ada dua. Oke, baik. Kalau seperti itu ini yang belum ditonton. Ada seseorang dari antara orang dengan orang hukumnya berbeda. Yang pada dasarnya adalah seperti makan dan minum, boleh suka-suka mau makan tidak makan. Selain tidak akan mati, tidak wajib dia makan. Tapi kalau menjadikan dia mati karena tidak makan, maka makan menjadi wajib. Mubah. Pernikahan juga seperti itu. Namun ada pernikahan yang nanti menjadi wajib karena dia adalah punya kemampuan secara syahwat iya, secara ekonomi iya, dan godanya besar, maka bagi dia nikah menjadi wajib. Kemudian setelah itu ada nikah menjadi sunnah, secara ekonomi iya, tapi syahwat dia biasa-biasa saja. Tetapi kalau dia menikah tentunya dia akan lebih mantap, lebih dekat kepada Allah, jauh dari fitnah dan fitnah. Lebih indah seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagi beliau adalah ibadah lebih indah, menulis buku lebih indah, dan tidak ada mengubah atau menuruti syahwat dan hawa nafsunya. Ada yang tidak punya anak memang sudah menikah dengan Allah, tidak punya anak, dia punya syahwat sehingga dia bisa melampiaskan syahwatnya pada yang halal, bukan yang haram, halal. Silakan disimpulkan dari video tadi itu ada 5 jenis terkait pernikahan. Silakan ditulis di kertas, tapi disalin dulu ya. Haramnya. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan. Bisa sambil dicari media pembelajaran itu bukan hanya dari Bapak, bisa searching sendiri itu di Google. Itu sama. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dengan Bapak. Ini terkait diskusi kelompok, yaitu terkait pemahaman masalah pernikahan. Ya baik, ini masuk di selanjutnya yaitu menyampaikan hasil diskusi kepada kelompok yang di depan Bapak. Silakan untuk satu orang yang mewakili menyampaikan Amira. hasilnya. Hasilkan Yang lain tolong diperhatikan kawannya menyampaikan. Baik, kesimpulan 5 hukum pernikahan dalam Islam itu yaitu hukum pernikahan wajib. Wajib pernikahan wajib dilakukan apabila seseorang telah mampu secara finansial dan emosional sesuai Quran surah An-Nur ayat 32. Kedua yaitu hukum pernikahan mubah. Pernikahan boleh dilakukan jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan surah Quran surah An-Nisa ayat 3. Hukum ketiga yaitu makruh. Pernikahan tidak disarankan jika dapat menimbulkan kesulitan atau konflik sesuai Quran surah An-Nisa ayat 19. Hukum keempat yaitu haram. Pernikahan dilarang jika melanggar syariat Islam seperti pernikahan dengan haram atau orang yang sudah menikah sesuai dengan surah Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Hukum yang terakhir yaitu fardu kifayah. Pernikahan menjadi kewajiban bersama bagi masyarakat muslim jika banyak orang tidak menikah dan dapat menimbulkan kekacauan sesuai dengan surah Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Ya, silakan kembali. Terima kasih. Dari kelompok kami, hukum pernikahan dalam Islam terbagi menjadi 5 yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum pernikahan dalam Islam bisa berubah tergantung pada situasi, kondisi, dan niat calon pengantin. Berikut penjelasannya. Wajib. Menikah hukumnya wajib jika calon pengantin sudah mampu secara fisik, mental, finansial, serta khawatir akan terjerumus zina. Sunnah. Menikah hukumnya sunnah jika calon pengantin sudah mampu menikah, tetapi masih bisa menahan diri dari zina.
Mubah, menikah hukumnya mubah jika calon pengantin menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya, bukan untuk membina rumah tangga. Makruh, menikah hukumnya makruh jika calon pengantin tidak menikah karena faktor penyakit atau tidak mampu menafkahi istri dan keluarga. Haram, menikah hukumnya haram jika calon pengantin tidak memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga. Ya, terima kasih. Kemudian untuk kegiatan inti terakhir itu adalah kesimpulan. Kira-kira dari kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kalian itu, pernikahan itu terbagi menjadi berapa bagian? 5. Nah, yang pertama kurang lebih seperti yang ada di slide ini, Bapak mendengar ini. Betul ya? Betul. Ini yang pertama, kesimpulannya pernikahan itu ada yang namanya wajib, yaitu mampu lahir batin, kemudian bersimpul zina. Yang masih sederhananya. Kemudian hukum nikah yang kedua itu adalah sunnah, mampu lahir batin tapi tidak bersimpul zina. Kemudian hukum pernikahan mubah itu tidak mampu lahir dan batin dan istri tidak rela. Ini adalah mubah. Yang keempat, ini kesimpulannya adalah makruh, tidak mampu lahir batin, istri tidak rela. Dan jangan sampai jatuh ke poin yang keempat, tidak mampu lahir batin, kemudian yang menikahinya itu adalah untuk menyakiti pasangannya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak boleh di dalam pernikahan. Mudah-mudahan anak-anak Bapak nantinya jangan sampai terjatuh di poin yang ke-3, 4, dan 5, karena ini mengakibatkan sesuatu hal yang sangat tidak baik. Kemudian nanti Bapak kirim soalnya, itu ada berupa Google Form untuk terkait masalah pembelajaran hari ini. Kemudian dari pembelajaran hari ini kurang lebih dapat disimpulkan adalah yang pertama itu berkaitan tentang pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan ini kurang lebih seperti yang ini. Nah, ini pengertian pernikahan kurang lebih seperti ini pengertiannya. Ada yang secara etimologi, istilah, kait, kompilasi hukum Islam, undang-undang pernikahan ini revisi namanya, revisi. Kalau ini yang berlaku, ada revisi yang terbaru. Kemudian yang selanjutnya ini dalilnya, Bapak ulang lagi dalil tentang hukum pernikahan. Ini pesan untuk pemuda, kemudian menikah, ini pra-pernikahan, kemudian ini tujuan pernikahannya seperti ini. Mudah-mudahan nanti kalian seperti ini tujuan pernikahannya, yaitu tujuannya itu yang pertama memperoleh pekerjaan dan ketenangan sebagaimana yang disampaikan oleh Rizky tadi, supaya tenang. Untuk menikah itu ada gerasak gerusuk. Kemudian diantaranya yang terakhir yang paling penting itu di poin ini, mengikuti sunnah Rasul. Nah, ini definisi pernikahan, kemudian hukum pernikahan. Nah, ini. Kemudian dalam memilih pasangan nanti seperti ini, kalian silahkan pilih pasangan masing-masing yang sesuai karakter kalian. Kemudian terakhir, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan nanti kalian ke depannya pada waktunya tidak salah memilih pasangan. Amin. Demikian pembelajaran hari ini Bapak tutup. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.